Labuan Bajo. As the gateway to the Komodo National Park, we invite you to discover the unparalleled beauty and adventure that awaits. Labuan Bajo merupakan gerbang menuju Taman Nasional Komodo, kawasan yang sejak 1991 ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO bersama Candi Borobudur. Nama Labuan Bajo sendiri berasal dari kata Labuan yang berarti tempat berlabuh dan Bajo yang merujuk pada suku Bajo, kelompok etnis nomaden laut yang bermigrasi dari Kepulauan Sulu, Filipina ratusan tahun lalu. Mereka dikenal sebagai pengembara laut ulung dengan kemampuan menyelam hingga kedalaman 70 meter hanya dengan sekali tarikan napas. Dari desa nelayan sederhana, Labuan Bajo kini tumbuh menjadi destinasi wisata super prioritas. Namun di balik perkembangannya, tempat ini tetap menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar pariwisata, sebuah lanskap yang terbentuk jutaan tahun, kehidupan yang berjalan dalam ritmenya sendiri, dan pengalaman yang membuatnya layak disebut dengan pengandaian serpihan surga yang masih tersisa. Saya ingin berbagi tempat yang pernah saya kunjungi dan meninggalkan pengalaman yang berkesan. Pertama, Pulau Padar. Dari puncak Pulau Padar, 3 teluk melingkar sempurna terlihat dalam satu bentang pandang, masing-masing dengan warna pasir yang berbeda, putih, hitam, dan pink. Lanskap inilah yang menjadikan Padar salah satu ikon visual Indonesia. Pendakian menuju puncak tidak panjang, tetapi setiap langkah membuka sudut pandang yang berbeda. Semakin tinggi, lanskap teluk terlihat semakin utuh. Kedua, Pulau Rinca. Pulau Rinca adalah salah satu habitat alami Komodo, kadal terbesar di dunia yang menjadi ikon Labuan Bajo. Dibandingkan Pulau Komodo, Rinca lebih kecil dan jalur trekkingnya lebih ringan. Di sini, perjumpaan dengan Komodo terasa lebih dekat dengan alam liar yang sebenarnya. Savana, hutan, dan pantai-pantai kecil berpadu dalam satu lanskap. Ketiga, Pantai Pink. Pantai Pink menjadi salah satu dari hanya 7 pantai berpasir merah muda di dunia. Warnanya berasal dari serpihan organisme mikroskopis bernama Foraminifera yang memberikan pigmen merah pada karang. Karang yang hancur lalu bercampur dengan pasir putih, membentuk gradasi merah muda yang lembut di sepanjang pesisir. Keempat, Island Hopping Labuan Bajo. Menjelajahi gugusan pulau kecil di sekitar Labuan Bajo dengan speedboat menghadirkan pengalaman yang berbeda. Laut yang tenang, pulau-pulau karang yang menyembul dari permukaan, dan air yang jernih hingga terumbu karang terlihat dari atas kapal. Perjalanan ini terasa seperti rangkaian potongan keindahan, terpisah tetapi saling melengkapi. Kelima, Sunset Labuan Bajo. Matahari terbenam di Labuan Bajo memiliki karakter sendiri. Langit yang berubah perlahan dari jingga ke merah tua dengan siluet pulau-pulau yang berdiri diam di kejauhan. Sebuah pengingat bahwa keindahan yang paling memukau justru sering hadir dalam keheningan. Keenam, Sunset di kapal pinisi. Pinisi adalah kapal layar tradisional khas Sulawesi Selatan yang kini menjadi bagian dari pengalaman laut di Labuan Bajo. Menikmati sunset di atas dek pinisi dengan angin laut yang tenang dan pulau-pulau yang perlahan memudar dalam bayangan menghadirkan rasa yang sulit dijelaskan, tenang, luas, dan penuh. Ketujuh, Pulau Kalong. Kalong dalam bahasa setempat berarti kelelawar. Pulau ini menjadi rumah bagi ribuan kelelawar buah yang bersarang di hutan bakau. Menjelang senja, mereka keluar serentak, membentuk formasi besar di langit sore, menuju pulau-pulau di sekitarnya. Fenomena ini hanya berlangsung beberapa menit, namun menjadi salah satu momen paling dramatis dan berkesan di kawasan Taman Nasional Komodo. Kedelapan, Golo Mori. Dalam bahasa lokal, Golo Mori berarti Bukit Mori. Kawasan ini berada sekitar 1 jam dari pusat Labuan Bajo,
menghadap langsung ke Pulau Rinca yang hanya dibatasi Selat Molo. Di sini, Golo Mori Convention Center pernah menjadi venue utama KTT ASEAN ke-42 pada Mei 2023. Perbukitan yang hijau di musim hujan dan kekuningan di musim kemarau menghadirkan ruang baru yang memadukan alam terbuka dengan infrastruktur modern. Labuan Bajo pada akhirnya bukan hanya tentang pulau-pulau yang indah, ia adalah perjumpaan antara laut, satwa purba, dan manusia yang hidup dalam ritme alam. Sebuah ruang yang mengingatkan bahwa keindahan paling utuh sering hadir di tempat-tempat yang dibiarkan tetap menjadi dirinya sendiri.